Ini bagian praktik. Ya, tangan menggenggam, kaki melangkah, mata melihat. Bagaimana bisa mudah menggerakkan unsur fisik ini? Keterangan Al-Quran, ketika unsur penggeraknya yaitu akalnya diberikan nutrisinya dengan sempurna. Semakin akalnya itu diberikan nutrisi, semakin dia diberikan asupan, dilatih dengan cara yang baik, semakin mudah tugas fisiknya. Tapi jangan salah, awas hati-hati. Akal ini, pikiran ini tidak memberikan instruksi. Ya, sekarang banyak kajian podcast akal sehat, ya? Kuliah akal sehat. Akal sehat itu hanya membentuk akal untuk mengkonstruksikan perintah supaya cepat disalurkan ke fisik. Tapi dia tidak punya perintah, tidak memiliki otoritas untuk memerintahkan. Di akal itu hanya mampu mengkonstruksikan mata supaya cepat melihat. Kalau akalnya sehat, maka cepat dia melihatnya. Lisan supaya mudah bicara, mudah menata kata. Akalnya bagus, asupannya bagus, maka cepat dia mengkonstruksikan, mengirim sinyal kepada lisan untuk bicara yang terukur dan teratur. Demikian sampai ke ujung kaki. Jadi kalau ada kajian diskusi tentang akal sehat, itu hanya mampu akal untuk mengkonstruksikan supaya semua perintah yang masuk ke akal cepat dieksekusi oleh fisik. Maka turunlah di Quran ayat-ayat yang menstimulus akal kita sekaligus menu akal untuk digunakan. Dan yang standar baca Iqra. Ini Anda warga kampus, ini wajib nih. Sehari harus baca ya. Jangan sampai ada warga kampus masuk ke kampus nggak punya menu baca dalam sehari. Minimal satu buku selesai. Hari kedua baca buku yang kedua. Sehari baca berapa buku? Ya, Anda buka Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Riwayatnya sahabat junior namanya Abdullah, punya anak, beliau punya bapak namanya Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Itu saking senangnya belajar, hadir di madrasah Nabi dari sejak dini. Ketika Nabi meninggal, usianya baru 13 tahun, sudah hafal Al-Quran 30 juz dan hafal hadis 2000 hadis. Saking senangnya dengan Nabi, itu saking ingin dapat informasi hadis dari Nabi, nginap di kediaman Nabi di rumah bibinya Sayyidah Maimunah hanya untuk tahu kebiasaan Nabi bangun dari tidur. Nah, ternyata yang menarik, ini yang mau saya share. Kebiasaan Nabi baru bangun saja itu sudah menstimulus akal. Ya, lihat kalimatnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha min nawmi fanasaha bi yadihi min athari nawmi fajalasa wa qara'a khawatim Ali Imran. Paham? Tidak. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bangun dari tidur, beliau duduk dulu, pengangkat dulu, alirkan darahnya dengan nyaman. Kemudian masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas kantuk di wajahnya dengan bagian tangannya yang bersih. Karena nanti ada hadis lain, jika Anda bangun dari tidur maka cucilah tanganmu dengan bersih, karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Maka penting redaksinya, beliau mengusap, menghilangkan bekas kantuknya dengan bagian tangan yang bersih. Jadi tak langsung baca doa mereka. Beliau itu baca doa dalam keadaan sadar. Tidak, bukan kantuk. Semua definisi tentang turun wahyu, bimbingan dari Nabi, doa-doa, bimbingan intelektual, itu kalau kita riset selalu dilakukan dalam keadaan sadar dan siap. Ini tidak ada baca doa begini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Pas amatannya panjang, gitu kan? Bangun jam 3 begitu amatan mulai jam 5. Masih kantuk. Setelah itu apa? Ini yang jarang dikenalkan. Wa qala khawatim Ali Imran. Lalu beliau menyontohkan kepada kita untuk membangun karakter intelektual dari sejak bangun tidur. Dibacakanlah oleh beliau 11 ayat
surah Ali Imran bagian terakhir, ayat 190 sampai dengan ayat 200. Apa yang disampaikan di ayat itu secara singkatnya, karena kajian ini tentang puasa, mungkin lain waktu kita bahas tentang aspek yang lain. Bagaimana membentuk pribadi yang ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terjemahannya, orang yang tahu esensi hidup itu, orang yang pintar itu, orang yang paham tentang esensi dan substansi sesuatu, dia senang melakukan riset akan aktivitas hidupnya, baik dengan riset kehidupannya di darat, di lautan, sampai di udara. Jadi kita baru bangun tidur sudah dibimbing oleh Nabi untuk menjadi pribadi yang senang riset. Itu bayangkan. Supaya mengerti esensi hidup. Karenanya sholatnya disebut sholat subuh. Coba sholat pertama kita sholat apa? Subuh kan? Ada dua nama kan? Subuh dan fajar. Ini saya tes dulu ya, karena kita lupa ya. Ya? Kalau sudah lupa kan suka nggak ingat ya. Setelah subuh apa? Setelah zuhur? Asar. Setelah asar? Setelah itu? Pertanyaan saya, pernah nggak teman-teman riset mengapa nama-namanya diberikan dengan nama itu? Itu bukan nama biasa. Betul. Jadi bukan sekedar sebutan dan tidak spesifik menunjuk waktu. Contoh ini mau siang. Kalau siang kita sholat apa? Zuhur kan? Bahasa Arabnya siang itu nahar. Kenapa sholat zuhur? Kalau sore sholatnya apa? Asar. Ya? Kenapa sholatnya namanya asar? Sementara sore itu dalam bahasa Arab masa. Malam bahasa Arabnya apa? Lail. Malam lail, namanya layali. Lela, lili, lala, leli itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Tapi sholat Isya, subuh, turunannya asbah disebutkan 6 kali dalam Al-Quran. Asal katanya sesuatu yang terencana dengan matang dan siap dieksekusi. Jadi kalau orang Arab bertanya tuh gini, ya, tahun 67-an kalau nggak salah, Prof. Zaid itu pernah di Kairo. Ya. Jadi kalau orang Arab tanya, kaifa asbahta ya akhi? Itu beda dengan kaifa halu. Kalau kaifa halu, tanya kabar biasa. Tapi kalau asbah, itu bertanya kabar dan rencana yang siap dieksekusi di hari ini. Bagaimana kabar Anda? Punya rencana apa hari ini? Anda jam 10 ada di mana? Jam 12 mau kerjakan apa? Nanti sore jam 4 mau riset apa? Kita teman-teman bangun tidur sudah dituntun oleh Nabi, siapkan rencana. Apa risetmu hari ini? Berapa banyak karya yang kau baca? Apa kontribusi positif yang akan kau berikan? Bahwa agenda itu datang lewat sholat disebut pancarannya fajar. Jadi agendanya subuh, panggilannya fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Khusus sholat subuh itu Allah minta kita bukan hanya datang dengan sholatnya. Ditanya Quran, mana bacaannya? Mana agenda? Jadi kita datang baru bangun tidur, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang itu dengan agenda teman-teman. Itulah yang kita bawa dalam sujud. Ya Allah mudahkan hari ini aku akan ujian. Ya Allah lancarkan skripsiku. Ya Allah lembutkan hati para penguji sidangku. Ya Allah lembutkan belajar Allah lindungi aku. Nah itu yang dibawa. Jadi secara konseptual Islam itu membimbing umatnya selain kuat fisiknya juga pintar akal. Jadi tidak ada orang Islam yang masuk Islam kecuali yang pintar. Tapi kalau Anda sedang muslim masuk UGM apalagi dan tidak pintar, ada yang konsisten. Ada yang optimal. Ya semua ayat dan hadis di Al-Quran tentang menu intelektual itu membentang luar biasa dan menghadirkan peradaban dari timur sampai ke barat. Anda sudah paham bahkan dengan risetnya, saya tidak perlu ceritakan ini. Artinya fisiknya sehat, akalnya istirahat. Apa relasi terakhir dengan puasa? Jiwa. Ini soulnya.
Ini sumber kehidupan. Saya akan pelankan sedikit, mohon izin, tadi saya agak cepat karena ini kita belum mulai, Dr. Rizal, kita belum mau terlibat ya, kita belum mulai ini. 10 menit. Akal kita hanya mengkonstruksikan, dia akan mencerita. Perintahnya di sini. Datang ke akal, diperintahkan. Kerjakan ini, lakukan ini, tinggalkan ini. Do it, live it. If'al, wala taf'al. Sumbernya di sini. Di sini ada dua. Ada sumber kebaikan untuk positif, namanya takwa. Ada saya istilahkan katalisnya, namanya nafsu. Dua-duanya ini ada dalam jiwa kita. Satu ada untuk takwa, katalisnya seringkali disebut lawan, disebut dengan nafsu, nama lainnya fujur. Ya, secara konseptual ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa itu semua akumulasi sifat-sifat baik. Jujur, sabar, kita bicara integritas, sekarang kita bicara moral, itu akumulasi di sini. Semua di sini. Ya, kenapa di undang-undang kita itu hampir semua membawa sedikit takwa? Karena menginginkan orang-orang yang tumbuh membangun bangsa ini, dia membawa integritas dan kekuatan moral yang baik. Jadi kalau alurnya begini, dari karakter moral, membimbing karakter intelektual, lahirlah karakter kinerja. Asalnya begitu. Nah, ini kalau Anda gali di setiap undang-undang kita, termasuk undang-undang pendidikan, nomor 20 tahun 2003, itu ada poin takwa. Yang di sini kalau dibuka poin 5, itu ada 5 pasal ya. A, B, C, D, kemudian E. Lihat di poin B. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa, itu takwa dulu. Integritas. Kita ke Polri misalnya. Di beranda itu kan nomor satunya itu kami polisi negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ke tentara ada Sabta Marga. Yang ketiga ya kami Satya Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Ada ke hakim Pancadharma 5. Nomor satunya kami hakim Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi satu-satunya negara di muka bumi yang dibangun dasar undang-undangnya dengan mengoptimalkan spirit takwa supaya seluruh anak bangsa dan stakeholder kebangsaan jadi baik, itu cuma Indonesia. Cuma Indonesia. Nah, kalau ini bisa dioptimalkan, maka semua apa yang diramu oleh akal diteruskan kemudian ke fisik, itu akan mudah dilakukan, benar dan baik hasilnya. Ketenangan itu ada di sini, bukan di sini. Makanya ada satu kata-kata bagus ya, kurang lebih bunyinya begini: jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Bikin status sudah direkam. Jiwa. Sebaliknya, kalau ini tak mampu dieksplor, maka yang muncul lawannya, munculnya. Setiap di sini ada tak, di sini ada lawannya. Di sini ada tenang. Apa lawan tenang? Bisa. Jadi kalau ada orang yang sering gelisah, anxiety berlebihan, sampai memutuskan mengakhiri hidupnya, itu sebetulnya nggak ada kerjaan. Bunuh diri itu perbuatan paling tidak ada kerjaan. Ya, karena kalau sudah tiba waktunya, meninggal sendiri. Ada yang mencoba bunuh diri kalau belum tiba ajal, nggak akan pernah meninggal. Minum obat nyamuk 1 baskom, belum tiba ajal nggak akan meninggal. Problem yang dihadapi itu bukan tentang ajalnya, sebab apa? Tadi Bu, ini yang terawat. Di sini ada sabar, di sini ada lawannya marah. Di sini ada jujur, di sini ada dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, potensi dustanya ada di sini. Oke? Nah, dalam silakan Ibu, kita doakan perjalanan beliau lancar. Ibu Rektor ini pamikat mau ke Jakarta untuk UGM, berikan tepuk tangan. Jadi dalam hidup itu pertarungannya cuma di sini dua.
Bu bangun tidur kan sudah pikir ya Bu ya, nggak langsung jalan ya, baru bangun tidur sudah berpikir, ini mau mandi dulu apa tidur lagi, ya, mau tahajud atau tunggu 5 menit lagi ya. Itu pergolakan yang terjadi antara takwa dengan fujur. Dalam bahasa Arab sesuatu yang bergolak tak pernah disebut dengan kolbu namanya. Itulah sebabnya tempatnya takwa dengan nafas ada di luar. Eksplorasi takwanya bagus, intelektualnya akan bagus, fisikalnya akan sempurna. Nah, satu-satunya menu untuk takwa itu Anda tidak bisa dapatkan dalam menu materi, karena itu untuk fisik. Anda tidak bisa dapatkan untuk menu akal dengan membaca, meriset, itu tidak terpenuhi. Karena kaitannya dengan nafas, dengan jiwa, dengan roh, hanya pemilik roh yang mengetahui menu-menu yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Quran surah 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utiitum minal 'ilmi illa qalila. Banyak yang ingin meriset tentang roh, tentang jiwa, tapi tidak akan pernah sampai pada intinya karena di situ ada prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kemudian diturunkan menu spiritual untuk mengaktifkan sinyal takwa ini supaya melahirkan kemanusiaan yang paripurna yang memudahkan jalan hidupnya. Maka turunlah kemudian menu-menu yang disebut dengan ibadah. Nah, ibadah itu menunya apa? Karena itu kalau Anda lihat semua jenis ibadah di Quran, kalau tidak awalnya ujungnya pasti menemukan relasi takwa. Anda boleh cek Al-Baqarah ayat 2, itu kalimat takwa pertama yang disebutkan di Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin, pemilik takwa itu? Bagaimana bisa melatih takwa supaya muncul? Apa perlunya? Ayat 3 ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Pertama, salat. Jadi ketika kita diminta menunaikan sholat, sebetulnya bukan ingin memberikan tempat, tidak. Ya. Ada orang semuka langit dan bumi, tidak sujud, tidak ruku, tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Jadi yang butuh itu kita. Di sholat itu instrumen yang terbaik untuk mengaktifkan sinyal takwa. Begitu sholat dilakukan, takwanya aktif. Ya, makanya setiap dari panggilan itu kakinya sudah mengkonfirmasi dari mulai adzan. Adzan dalam bahasa Arab artinya telinga, jamak dari kata udhun. Kenapa disebut dengan adzan? Karena setiap kali diperdengarkan akan terdengar oleh orang yang ada telinga 24 jam. Itu sebabnya kenapa di Jogja ya, antara Sleman dengan Bantul mungkin beda sekian menit, ditarik dari sana lagi sampai ke timur, sampai se Indonesia, sampai sedunia. Kenapa ada perbedaan? Supaya lafaz ini tetap berkumandang selama 24 jam. Yang paling menarik Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Orang yang sudah punya sinyal takwa, kalau diperdengarkan nama Allah, disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan ada konfirmasi dalam jiwa takwa. Getaran. Pernah merasa begini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah adzan. Pernah begitu? Itu konfirmasi. Getaran jiwa takwa. Getaran kan beda-beda boleh Pak. Ada getaran cinta, getaran yang polisi saat dia lintas, itu beda kan suasananya. Nah, poinnya apa? Ketika getaran itu muncul, sholat ditunaikan, sinyal takwa aktif. Ketika aktif, yang diberikan pertama itu ketenangan. Yang dibutuhkan tadi itu mahasiswa yang bisa banyak stres, mau ujian, mau masuk kampus, pengen cepat hasilnya keluar. Apalagi kata Nabi yang akhir zaman itu pengen melewati proses dengan cepat, melompat dengan cepat, sulit menikmati proses, sehingga baru belajar sedikit sudah jadi pakar gitu. Itu ada hadisnya, ada hadisnya. Saya balik ya, muncul sinyal takwa, aktif dia, sehingga menuntun dia untuk nyaman beraktivitas. Quran juga, ya kenapa Anda baca Quran?
membentuk karakteristik takwa. Doa juga begitu, haji juga begitu. Ketika disebutkan ayat haji, sampingannya takwa. Saya cepat ke intinya. Di sini kita akan mulai. Kalau semua menu spiritual yang kita kumpulkan ingin dilatih di satu waktu dan semuanya terkumpul, doa hadir, evaluasi hadir, sholat makin banyak, baca Quran makin banyak, sedekah makin banyak, semua menu takwa kita kumpulkan, dilatih dalam satu waktu, itulah puasa. Jadi puasa relasinya dengan kebutuhan jiwa kita. Dia mengumpulkan semua menu-menu yang dibutuhkan jiwa untuk dilatih dalam satu waktu, sehingga ketika lulus pelatihan itu, maka terlahirlah dia sebagai manusia paripurna yang siap menjalani kebutuhan hidupnya dalam 3 aspek pada hidup. Jiwanya sudah siap. Kalau jiwanya siap, akalnya pasti dibimbing. Kalau akalnya dibimbing, fisiknya pasti beraktivitas dengan mudah. Itulah sebabnya kenapa ketika disebutkan ayat puasa ditutup dengan kalimat takwa di ujungnya sebagai hasil capaian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu poinnya. Kalau Anda bertanya kenapa kita harus puasa, sebelum bertanya Quran sudah menjawab. Bahasa gampangnya ini, supaya engkau menjadi manusia yang paripurna, supaya engkau lebih tenang, jiwamu lebih bersih, moral punya karakter yang kuat, akalmu bisa digunakan dengan baik, dan fisikmu bisa lebih sempurna. Anda boleh cek ya, ini mukadimah terakhir sebelum kita mulai ke intinya, dan nanti saya lambatkan kajiannya. Ya, kita belum mulai Bu. Ini mukadimah dulu ini, makanya saya agak cepat saya sampaikan. Nabi diutus di mana? Kalau tidak tahu cepat katakan Allah ada. Maksudnya tetap ada. Di Mekah kan ya? Hijrahnya kemana? Madinah. Oke. Yang mau saya tanya, sebelum Nabi bertugas memulai tugas dan dinasnya, masyarakat Mekah itu termasuk Madinah dan sekitarnya disifati disebut dengan nama apa? Jahiliyah. Tahu jahiliyah artinya? Bodoh. Bodoh apa? Bodoh segalanya. Jahiliyah itu gabungan jahil dengan jahil. Jahil itu orangnya, jahil itu sifatnya. Tidak kenal moral, tidak kenal etik. Jadi semua jenis kriminalitas itu bisa dikerjakan dengan sempurna, perfect. Sekarang ada yang mabuk nggak? Bukan di UGM, maksudnya di lingkungan ya. Ada ya pemabuk ya? Nah, di jahiliyah itu orang pemabuk pemula itu minimal 5 kali mabuk. Ada pembegal di masa kini. Ada. Jahiliyah nggak tanggung kalau ada begal, sekampung begal semua. Ada sosok namanya Jundub bin Junada dari Gifar, panggilan asalnya Gifari. Jadi kalau disebutkan Gifari itu orang takut semua. Kalau ke sana bawa barang dagangan tidak setoran, ya maaf, itu kalau bukan barang yang diambil, orang yang dieksekusi. Al-Ghifari dari Ghifar, kampung begal. Kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal. Iya dah. Jadi ya, zina, khatam, semua jenis zina dilakukan. Yang mau saya katakan, saya cepat Nabi Yunus diberikan pendidikan takwa. Oke? Hijrah kemudian Yathrib itu kota yang belum terbelakang, ekonomi di bawah resesi, konfliknya berlangsung selama 200 tahun, tidak stabil, cuma butuh durasi 2 tahun. Semua berubah jadi suasana kota yang mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, mencerahkan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang dahsyat, semua orang yang tadinya jahiliyah dididik oleh Nabi, dipandu oleh Quran, diaktifkan sinyal takwa, pendidikan sholat, pendidikan karakter, cuma butuh waktu 2 tahun untuk meriset kembali keadaan hidupnya. Tiba-tiba, perhatikan baik-baik, yang passionnya di bidang ilmu dan pengetahuan jadi pegawai di bidangnya. Gak tahu, paling minimal mereka menguasai 5 bidang keilmuan. Sayyidah Aisyah itu bukan cuma ahli tafsir,
ahli hadis, ahli fikih, tapi beliau pun pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah itu pakar di bidang keperawatan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan hanya pakar di bidang balaghah, sastra, Al-Quran, tafsir, hadis, tapi juga beliau pakar di bidang matematika. Ada tafsir namanya Al-Jawahir. Beliau pernah menyelesaikan satu kasus dengan pendekatan matematika dari hitungan ayat Al-Quran. Kalau saya bahas agak panjang, saya tunjukkan pesannya saja. Dan hebatnya, dikumpulkanlah pelatihan itu di tahun kedua Hijrah, di bulan Sya'ban, dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat puasa turun bukan hanya diturunkan oleh Allah untuk memberikan satu pedoman syariat berupa penunaian puasa ditunaikan 1 bulan penuh. Tidak hanya itu saja, tapi lahirlah pendidikan secara inklusif terbuka untuk semua dan komprehensif, dibimbing semua jenis menu takwa yang ada di dalamnya. Karena itu dikenal viral di kalangan ulama, kalau orang sudah puasa, itulah pendidikan tertinggi untuk meningkatkan taat dan menekan maksiat. Jadi kalau taatnya sudah naik, maksiatnya sudah turun, maka jadilah manusia yang paripurna. Ini pengantar yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke inti-inti kajian dan bahasan-bahasan utamanya. Pada jam ada berapa menit tersisa? 20 menit. Sekarang kita masuk ke inti. Secara umum terbayang ya mengapa kita puasa ya? Jelas ya? Jadi saya tidak ingin mengambil sebuah perspektif begini yang kita teruskan. Di setiap datang puasa yang kebayang itu kapan kita mulai puasa, buka dan kapan sahur. Sehingga kalender yang dibuat saat akan masuk Ramadan, hari pertama jam berapa kita akan sahur, imsak di jam berapa, bukanya jam berapa, sampai akhir bulan kan? Kemudian kalau tarawihnya tiap bulan, tiap tahun, setiap datang Ramadan sebulan penuh nggak ada kerjaan. Kultum yang membahas itu saja. Kalimat yang disampaikan itu saja. Yang diperdebatkan itu juga tiap tahun. Apakah tarawihnya 11 rakaat? Kalau 11, 2, 2, 2, 1 atau 4, 4, 3, ataukah 23? Yang 23 apakah witirnya 2 dengan 1 atau 3 sekaligus? Kan? Ya, tapi setelah puasa, gol dari puasa itu nggak muncul. Ke kampus setelah, ya, skripsi yang tuntas, ya, titik absen masih berlanjut. Padahal ketika orang semua diberi puasa di zaman Nabi, semua itu keluar karakteristiknya. Ya, yang pakar di bidang kedudukan makin tinggi, yang di bidang fisik itu perang Badar berlangsung saat Ramadan, ekspedisi berlangsung saat Ramadan, kekuatan intelektual bergerak saat Ramadan. Ramadan itu semua punya karya. Ulama kalau sudah Ramadan pasti menghasilkan karya secara intelektual. Nulis bukunya, bacaannya. Imam Syafi'i sehari di luar Ramadan sekali khatam Quran, dalam Ramadan 2 kali khatam Quran. Yang pejabat semakin produktif. Maka dari itu, bagaimana kita menyambut Ramadan dengan efektif, dengan baik? Kita turunkan kurang lebih 3 tips dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembuka sekaligus penutup sesi yang pertama. Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan, saya turunkan volume dan saya terlambat. Perintah Ramadan itu turunnya bukan bulan Ramadan. Saya ulangi, perintah Ramadan turunnya bukan bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban, sebulan sebelum pelaksanaannya tiba, di tahun kedua Hijrah. Dengan cepat, apa hikmah di balik ini? Di antara yang di-highlight oleh para ulama, diberikan catatan agar Nabi dituntun oleh Allah untuk mengajarkan umatnya saat itu bagaimana beradaptasi dengan Ramadan yang akan dilakukan, sekaligus menyusun kurikulum sehingga dengan kurikulum itu siap dijalani bulan Ramadan dengan pedoman yang terukur. Nah, jadi
saat masuk Ramadan itu yang disukai dalam Islam sunnahnya bukan sekedar kita tunggu kapan sedang ibadah, apakah ru'yat atau hisab, berapa derajat sekarang. Insya Allah tahun ini semua akan sama. Informasi yang baiknya tidak akan ada perbedaan. Insya Allah tahun ini 1446 Hijriah dalam mengawali Ramadan. Semua akan sama di hari yang sama, di waktu yang sama, yaitu 1 Ramadan 1446. Iya, betul sekali. Insya Allah kalau pendekatan hitungannya itu sudah hilalnya naik sudah 7 derajat. Jadi paling minimal sudah 4 di seluruh Indonesia sampai ke 7 karena sudah di atas 3. Ru'yat pun imkan ru'yat pun akan ikut. Insya Allah Ramadan tahun ini semua seragam. Kalau masih menggunakan hisab dan ru'yat, kecuali kalau pendekatannya ketinggian bulan di parametritis saat ombak itu naik, nah itu atau tinggi yang ditunggu sampai kiamat kurang 2 hari, nah itu agak beda sendiri biasanya. Sebelum sampai ke Ramadan, maka yang dituntut oleh Nabi siapa yang boleh dulu supaya saat Ramadan itu kita siap. Apa yang mau dikerjakan? Malam melakukan apa? Siang saat puasa menjalannya bagaimana? Yang kedua, ada adaptasi supaya tubuh kita secara fisikal itu nyaman di dalam Ramadan. Ya, jangan sampai puasa siang-siang sudah lemas, asar untuk buka, gitu kan? Ya, sehingga muncul istilah puasa setengah hari, puasa 2/3 hari, demikian selanjutnya. Nah, menu inilah dan adaptasi inilah yang kita akan keluarkan dengan cepat. 1, kenali diri kita. Saya ulangi, 1, kenali diri kita dengan baik. Ma'rifatul insan qabla ma'rifati siyan. Kenali karakter kita, keadaan kita sebelum kita mengenal menu-menu di bulan puasa. Contoh, yuk kita urutkan ya. Maaf sekali, secara fisik dulu. Fisik, akal, spiritual. Secara fisiknya udah biasa puasa belum? Senin sudah puasa? Kamis puasa? Pertengahan bulan puasa? Gak apa-apa. Ya, dijawab kalau benar gak ada pahala, salah gak berdosa. Gak ada masalah. Nah, ini cuma gambaran kita kenal diri kita. Maksudnya begini, sebelum datang Ramadan itu sudah puasa, sudah terbiasa puasa belum? Seninnya, kalau nggak Senin Kamisnya, kalau sudah Senin Kamis 3 hari pertengahan bulan yang lebih. Kalau sudah itu menikmati naik ke puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ya, kalau sudah Rabu puasa, Kamisnya berhenti. Walaupun terbiasa puasa Senin Kamis. Kalaupun buka saat Kamis, itu pahala puasa Kamisnya tetap dituliskan dengan sempurna karena kebiasaan. Idza manil abdu aw safar kutiba lahu mithla kana alaihi muqiman shahihah. Kalau seorang punya kebiasaan rutin beramal soleh, saat dia umur atau pindah ke level amal yang lebih tinggi, kemudian dia tidak menunaikannya, pahalanya tetap dituliskan dengan sempurna. Puasa sholat Daud tidak ada ya? Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak ada. Termasuk kuliah Daud tidak ada tuh. Ya, hari ini masuk, besok tidak, besok lagi masuk, selanjutnya tidak. Nah, sekarang kita lihat diri kita, kalau yang belum terbiasa puasa, maka mulailah berlatih bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan secara fisik. Maka turunlah kemudian contoh dari Nabi sejak bulan Sya'ban. Sejak itulah Nabi terbiasa menyontohkan pada umatnya untuk memperbanyak puasa sunnah. Nah, Bapak, teman-teman yang putra, hadis puasa sunnah bulan Sya'ban ini yang diriwayatkan anak kecil, Pak. Namanya Usama. Punya bapak namanya Zaid, punya bapak namanya Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah. Ini lahir sangat disukai oleh Nabi. Sampai kalau ingusan pun ya, itu yang melak ingus itu Nabi. Dan kalau orang sekarang lihat secara rasial, mungkin banyak orang menduga tidak mudah ya. Lahir, anaknya hitam, keadaannya biasa, ingusan. Tapi Nabi saking cintanya pada anak ini, diambil anak ini, yang gendong Nabi, yang kuat ingusnya pun Nabi, Bu. Saat anak ini tumbuh, saking cintanya kepada Nabi,
ia mempelajari karakter kehidupan Nabi sampai menemukan Nabi itu sering puasa di bulan Sya'ban. Maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu Sya'ban. Saya tidak melihat Anda menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini lebih banyak dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan-bulan lainnya. Au kama qala wa ajaba Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Maka Nabi menjawab, perhatikan kalimatnya. Hada aqdalika syahrun yaghfurun nasu anhu. Ini bulan istimewa yang orang sering luput dengan keistimewaannya. Baik Rajab wa Ramadan, letaknya antara Rajab dan Ramadan. Kenapa disebutkan kalimat Rajab dan Ramadan? Karena beliau sudah memberikan isyarat banyak umat yang akan fokus dengan Rajab dan Ramadan sehingga lupa dengan Sya'ban. Padahal Rajab peringatan Isra Mi'raj di mana-mana kan? Iya. Kajiannya banyak kan? Setelah itu langsung Ramadan kan? Karena doanya Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, karena fokusnya Rajab dan lompat pikirannya ke Ramadan, lupa dengan keutamaan Sya'ban. Apa di antara keutamaannya? Ternyata salah satunya Nabi menyiapkan kondisi fisik yang prima sejak Rajab supaya adaptasinya mudah ke Ramadan. Maka ditunaikanlah agak sering dan agak banyak puasa sunnah di Sya'ban. Nah, banyak ini misalnya lagi Bu, bagi yang gak pernah puasa sunnah selama 11 bulan, sekali itu udah banyak. Senin puasa udah banyak. Jangan compare dengan orang yang sudah biasa. Senin terbiasa, Selasa buka, Rabu buka, Kamis latihan lagi, Jumat batal lagi, Sabtu nggak puasa lagi, Ahad nggak puasa, Seninnya puasa lagi. Sekarang tersisa berapa hari di akhir ke Sya'ban? Manfaatkan itu. Poinnya apa? Latihan adaptasi sehingga metabolisme tubuhnya bisa menyesuaikan. Saat masuk ke bulan Ramadan sudah terbiasa dengan puasa. Yang walaf, yang balik tahun ini. Ya, jadi Ramadan ini bukan latihan, Ramadan ini praktek. Ya. Saya pernah dapat berita dari teman, ada preman tobat di Sumedang, Jawa Barat. Tobat Ramadan pertama karena tidak pernah puasa, dia pun puasa. Begitu jalan, masuk dia ada warung buka, dia marahi tukang yang punya warung. Nggak tahu pas sekarang Ramadan. Kalaupun mau buka, pasang dia di luar supaya orang nggak lihat. Karena tahu yang hendak preman, kemudian dia tutup kan. Begitu tutup dia masuk lagi. SMA di satu pak. Ya mungkin setengah hari. Nah, saya maksudkan, kita maksudkan, jadi Nabi itu secara fisik pun menuntut kita. Bulan Sya'ban optimalkan fisiknya. Kenapa? Karena Nabi ada banyak yang istimewa saat Ramadan. Begitu fisik gak siap, bawaannya nanti mempraktikkan hadis palsu. Tidur di bulan puasa itu adalah ibadah. Walaupun Anda niatkan menghindari maksiat, tidak apa-apa, tapi hubungannya tak produktif. Ya, karena menu malamnya ada, menu siangnya ada, siang malam itu lengkap. Pendidikan fisik itu sempurna. Ya, jadi kalau masih ada waktu kita bisa eksplorasi. Kedua ini, network. Kalau sekarang itu kan biasa baca, nggak biasa riset, Ramadan kosong. Padahal Ramadan itu bulan pemenuhan sisi intelektual. Ya, dulu ulama bukan hanya guru yang dibatasi kuliah di dunia. Itu bisa kuliah terserah antum. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ibu bisa bayangkan, tadi Pak saya katakan, setiap Ramadan itu ulama itu punya karya. Fisiknya terlatih, luar biasa. Intelektual itu bertambah, akal itu padat karya. Selalu ada kitab baru, analisis bacaan baru. Kalau tidak dibiasakan sebelum Ramadan, maka apa yang mau dibaca saat Ramadan? Kenapa saya tanya tadi kebiasaan kita dari awal? Karena mungkin di antara Anda ada yang senang sejarah, ada yang spesialisasi macam-macam, misalnya di dalam kedokteran, udah kerja SPOK, ada di biologi misalnya. Saya pernah ikut buka sekolah vokasi UGM, termasuk saya yang buka dulu. Jadi dulu kayak speakernya itu Pak Ibenezer dengan saya. Itu saya sempat ngajar juga, tapi sebetulnya analisis Quran, ya, di bidang perminyakan dulu. Kami ngajar teman-teman yang di Sulawesi,
kemudian ada Alibuton, yang Menko, Pertamina, Agus Oil. Itu kalau saya Alibuton dengan Sulawesi bisa bareng. Setelah itu jadi bukan partner lagi, bertarung lagi setelah itu. Ya. Kita gali ayat-ayat Quran yang berkandung dengan isyarat-isyarat misalnya memindahkan batu bara, tentang tambang, tentang macam-macam. Anda yang di bidang itu, siapa dari sana? Kenapa tidak Anda keluarkan ayat-ayat yang berbicara tentang spesialisasi agama? Anda kuliah di bidang apa di sini? Kami dampingi beberapa kampus di Jakarta sampai ke Riau. Itu mahasiswanya izin berbesar saja. Ya, kami berikan pendampingan di bidang Quran. Jadi yang muslim, yang muslimah sambil kuliah sambil menghafal Quran. Di wisuda selesai 30 juz. Lalu dikeluarkan ayat-ayat Quran dan hadis sesuai spesialisasinya. Misal di kedokteran, apa ayat-ayat Quran tentang bidang kedokteran itu apa isyaratnya? Hadisnya bagaimana? Tokoh-tokohnya siapa? Buku-buku klasiknya apa? Manuskripnya apa? Yang kekinian apa? Didiskusikan. Sehingga ketika dia lulus di bidang kedokteran, dia pun lulus dengan hafal Quran beserta ayat-ayat di bidangnya. Kenapa Anda nggak keluar dari itu sekarang? Siapkan kaji itu di bulan Ramadan. Sehingga kekayaan intelektual itu muncul di bulan Ramadan. Masjid Timur dan Barat itu hidup dengan kajian yang dibutuhkan. 18 fakultas, berapa prodi keluarkan, bikin kultum di situ. Ayatnya apa, hadisnya apa, selesai jadi jurnal. Itu kalau nggak disiapkan sekarang, kekayaan intelektual yang berhak didapatkan di Ramadan itu nggak bisa kita raih. Itu terbiasa orang-orang dulu begitu. Terakhir spiritual. Ini mau berapa juz khatam Ramadan? Yang sering bisa, yang ingin dibuka cakra hatinya, energi utamanya. Berapa juz yang mau dihafalkan Quran? Berapa banyak yang mau dikaji? Ya, khatam cukup sekali, nggak apa-apa. Ada qiraat, ada tilawah, ada hifdz. Qiraat itu baca tanpa harus menuntut paham, asalnya gitu. Ya, makanya nanti ada iqra, nanti ada iqra, asalnya dari qiraat itu. Abatan, dengan tapi kan nggak dituntut paham, kan? Sama dengan kita baca ini Budi, ini ayah Budi, ini ibu Budi, ini tetangga Budi. Sampai sekarang Anda nggak pernah tahu kan itu si Budi itu siapa? Itu qiraat. Ya Anda boleh baca silakan, khatam sekali, khatam 2 kali, sampai bacanya betul, itu qiraat. Pertanyaannya, kalau nggak dibiasakan sekarang, berapa juz yang Anda mau baca nanti? Siang baca, malam bosan. Malam baca, siang bosan. Tapi kalau kita punya target, sekarang dibiasakan, besok udah dilakukan. Tilawah. Kalau saya sarankan, teman-teman yang kuliah di jurusan-jurusannya masing-masing, sekarang mulai keluarkan ayat-ayat Quran terkait itu, hadis-hadisnya. Nanti saat Ramadan, bikin halaqah-halaqah, grup-grup kajian untuk mendalami topik-topik yang akan butuh. Siapkan dari sekarang. Tiap hari baca Al-Fatihah, sudah tahu nggak isinya? Tahu nggak keutamaannya? Ada orang susah membaca, susah paham, baca Al-Fatihah langsung nanti. Ada orang sakit dibacakan Al-Fatihah, sudah divonis tidak mungkin, susah. Tapi pada saat itu sudah dibacakan Al-Fatihah sekali, sembuh. Kok bisa gitu? Kita udah bacakan tambah Yasin, tambah Al-Kahfi, nggak sembuh-sembuh gitu ya? Apa masalahnya? Sebelah sini, baca Al-Fatihah sehari 15 kali atau 14 kali? 15 kali. Yang 15 kali yang mana? 10 kali. Kalau Anda baca 15 kali, berarti Anda nggak sholat subuh. Minimal kita baca 17 kali dalam sehari. Masa kita baca 17 kali sehari nggak pernah kita paham isi? Yang saya katakan bukan mengerti terjemahnya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Ba-nya fungsinya apa? Ada 14 fungsi ba dalam bahasa Arab. Ada nilai, ada sababiyah, musahabah. Itu ba di sana fungsinya apa? Kenapa pakai ba? Kenapa alifnya hilang? Padahal di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya, di situ hilang. Kita gali sampai Anda temukan itu ada orang kita ngambil PhD di Timur Tengah, cuma kajian huruf ba yang terletak di Al-Maidah ayat 6. Ketika mengusap kepala dalam wudhu itu ada bahnya, wamsahu birusikum, yang lain tidak ada bahnya.
dianalisis dari khutbah ini dapat PhD doktor. Yang belum silakan ada Jadi puasa itu kemeriahan intelektual, bukan latihan fisikal. Ada hak kita yang kita dapatkan di situ. Jadi kalau kita nggak buat semacam ini, LDK-nya itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Ya, itu poinnya. Jadi ada qiraat, ada tilawah. Tilawah itu memahami, membaca, memahami, memaknai, mengamalkan. Iqra, baca tanpa menuntut, paham. Jadi kalau dipahamkan sampai kita mengerti, itu tilawah namanya. Orang yang baca Quran tidak menuntut paham namanya qari. Karena ada yang qari kan baca Quran saja. Tapi kalau ada yang menerjemahkan di samping ini disebut siapa namanya? Sahih tilawah kan? Karena mungkin yang menerjemahkan pertama kali itu ibu saya. Makanya sahih tilawah. Kalau Pak Rijal mungkin Rijal tilawah kan? Nah itu sebetulnya nggak ada sahih tilawah, yang ada tilawah saja. Tilawah dalam bahasa Arab. Cuma mungkin yang pertama menerjemahkan ibu saya jadi sahih tilawah. Ketiga, hifz, hafalan. Itu enak. Kalau sudah hafal Quran itu riset menunjukkan ini riset. Ya kurang lebih di kita itu ada 2,3 sampai 2,5 juta gigabyte kapasitas memori kita. Itu kalau sering dilatih dengan hafalan Quran kurang lebih 52 kosakata, itu insya Allah akan mudah adaptasinya di bidang apa saja, dalam konteks apa saja, untuk memahami apa saja. Itu sangat dimudahkan. Itulah rahasianya kenapa orang-orang dulu dari kecil dididik dengan sholat supaya kenal Allah Tuhan yang meningkatkan takwanya. Yang kedua, didekatkan dengan Quran untuk membuka kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Nah kalau kita sudah bisa maksimalkan ini, maka diharapkan muncullah kemudian sinyal takwa kita. Jadi satu kekuatan itulah yang kita gunakan selama 11 bulan beraktivitas setelah bulan Ramadan. Jadi pentingnya kajian semacam ini, makanya disebut dengan tarhib kan? Apa itu tarhib? Boleh katakan? 1 juta? Serius? 5 juta? Ya? Apa tarhib? Menyambut baru 100 ribu. Umrah. Masya Allah. Waktu habis ya. Pengalaman kan? Tarhib secara bahasa menyambut betul, tapi baru 100 ribu. Asalnya dari kata rahaba. Rahaba itu disebut oleh orang Arab untuk menunjukkan hati seseorang yang lapang, enak, nyaman, sehingga dengan kelapangan ini dia mudah menerima apapun yang datang. Kenapa sering disebutkan dengan marhaban? Ya, marhaban. Karena ketika tamu datang, hatinya lapang. Tamunya mau apa saja silakan. Ya, mau bercengkrama, minum teh, ngobrol, marhaban, itu menunjukkan hati yang lapang. Kalau kita berusaha menata hati kita supaya lapang, nyaman, sehingga cawannya luas, apa saja yang dimasukkan ke situ siap kita terima, mudah kita dapatkan, enak kita ambil, itu ditasydid, didomahkan pada kata yang kedua, rahaba yurahim. Kemudian muncul di situ masdarnya tarhib, upaya untuk melapangkan hati sehingga luas, yang dengan keluasan itu ia siap menerima apa saja yang akan diberikan kepadanya. Kalau dikaitkan dengan tarhib Ramadan, upaya untuk menata hati, melapangkan keadaan jiwa kita, supaya saat Ramadan tiba, apapun menu yang diberikan kepada kita, kita siap menerima, melahap dan menyempurnakannya. Sehingga tarawih siap, baca Quran siap, puasa siap, ke kampus siap, sidang kalau perlu hari ini siap. Tidak. Ya? Kalau yang saya tutup, kenapa ujungnya takwa? Apa manfaat bagi kita kehidupan kita? Di dunia kampus tentu intelektual yang meningkat, ilmu yang juga meningkat, wawasan yang luas, syaratnya takwa. Quran surah kedua di akhir ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Bila relasi takwamu dengan Allah yang baik, Allah yang memberikan akselerasi dan mengajarkan kau tambahan pengetahuan. Ingin pintar, kuncinya takwa. Ingin bahagia, Anda yang sering gelisah, sering khawatir, Al-Baqarah ujung ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah.
meningkatkan sholatmu, meningkatkan bacaan Quranmu, meningkat takwamu, aku berikan kebahagiaan dalam hatimu. Ada yang sedang punya masalah, Anda wajah-wajah kelihatan tenang, senyum, belum tentu gak punya masalah. Ya? Nah, Quran surat 65 di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun tanpa kecuali Anda meningkatkan takwamu kepada Allah, punya relasi yang bagus dengan Allah, maka persoalan apapun aku akan berikan solusinya. Bukan tidak punya masalah. Setiap akan menghadapi masalah, diringankan persoalan itu sehingga seakan-akan dia merasa tidak punya masalah. Dalam rezeki pun, kalau jauh akan didekatkan, kalau terasa mustahil akan dihadirkan. Itulah gambaran secara singkat tentang relasi puasa dengan kehidupan kita, relasi takwa dengan sifat intelektual kita, relasi takwa dengan kekuatan fisikal kita, dan pada akhirnya puasa mengantarkan kita menjadi alumni Ramadan sebagai manusia yang paling benar. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Luar biasa. Kita